Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di channel ini, Guru Budi. Kali ini saya akan menunjukkan ada apa sih di bagian bawah dari Masjid An-Nabawi. Kita akan masuk ke bawah di main toilet. Itu suara pendingin udara. Mesin bayar parkir. Ada mesin bayar parkir, jadi ini tempat parkir. Jadi ini tempat parkir mobil. Kita akan terus turun ke bawah untuk lihat bagaimana parkir mobilnya dan akan keluar dari mana. Kita ingin tahu ini keluar dari mana. Dan benar ternyata ini adalah tempat parkir mobil di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi inilah bagian bawah dari Masjid Nabawi, yaitu tempat parkir mobil. Jadi bayar parkirnya nanti di dalam. Parkir mobil di bawah Masjid Nabawi. Mungkin seperti itu. Jadi saya pribadi jadi tidak penasaran. Nah, di sini juga ada toilet. Jadi saya tidak penasaran. Nah, ada ini ziarah yang disyaratkan, hikmah disyariatkan ziarah kubur. 1. Mengingat diri, mengambil pelajaran, mengingat kematian dan akhirat, sebagai dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, akan tetapi sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi kita akan kalau ziarah kubur itu membuat kita ingat akan mati, meninggal. 2. Mengharap pahala dari Allah dalam berziarah, boleh mengharapkan pahala. 3. Berbuat baik untuk orang yang meninggal dengan mengucapkan salam, mendoakan dan memohonkan ampun untuknya. Tata caranya ada di sana. Ziarah yang tidak disyariatkan adalah ziarah kubur yang syirik. Tujuannya berdoa kepada penghuni kubur, beristighosah dan meminta pertolongan kepada mereka. Kita sudah tidak bisa lagi meminta pertolongan pada orang yang sudah meninggal. Kalau bid'ah, menentukan waktu untuk ziarah kubur sama saja baik tahunan seperti 2 hari raya misalnya, atau bulan atau mingguan seperti orang yang berzikir setiap hari Jumat saja dan mengkhususkan waktu-waktu tersebut. Jadi tidak ada waktu khusus dalam berziarah. Berdiri di depan kuburan dengan meletakkan tangan seperti orang yang sedang sholat. Nggak boleh juga membawa mushaf ke kuburan dengan tujuan mencari berkah dan membaca Al-Quran di sana untuk menyampaikan pahala dan membaca kepada orang yang meninggal dunia.
melempar biji-bijian, meletakkan bunga, menyiramkan minyak wangi di atas kuburan, dan mengambil tanah dan batu dari kuburan dengan tujuan mencari berkah. Mengkhususkan doa-doa tertentu untuk setiap penghuni kubur, padahal syariat tidak mengkhususkannya. Nah, itu ziarah yang disyariatkan. Ini jalan menuju makam ke atas. Karena ada askar, nampaknya kita tidak boleh merekam di dalam. Nanti kalau sudah di dalam kita lanjut lagi. عبد الله بن جعفر الطيار. الحمد لله. Saya jadi makamnya cukup sederhana. Cukup sederhana, tidak seperti di Indonesia. Cuma tumpukan batu sebagai pertanda bahwa ini adalah kuburan. Dan di sini juga banyak merpati. Banyak merpati. Ini harus mengingatkan kita bahwa kita suatu saat nanti juga akan dikubur seperti ini, di makam seperti ini. Berdebu. Tidak ada penanda, tidak ada nama. Semuanya sama. Cukup berdebu tempatnya. Ada yang beri makan. Jadi kalaupun ada jemaah haji Indonesia yang meninggal di Madinah, maka akan dimakamkan di sini, di Baqi. Ada yang meninggal, kita lihat lubangnya seperti apa. Coba kita lihat. Lubang-lubang yang dipersiapkan untuk orang yang meninggal seperti ini. یکی آماده است یکی
ये क्यों खाने वाले शाम आ जाए सर Lubangnya seperti ini. هم السنة سنة جنازة Lebih kecil dari yang ada di Indonesia. Ukurannya lebih kecil. Itu semuanya dipersiapkan bagi yang meninggal. Soalnya di Madinah setiap hari pasti ada jemaah yang meninggal, entah dari negara mana, kemudian dikuburkan di sini. Setiap hari pun ada salat gaib. Kita lanjut ke depan saja. Jadi makam Baqi ini sangat luas, tapi saya tidak tahu berapa hektar ini. Yang jelas ini sangat luas, ke sana sampai ujung itu ada pagar dikelilingi. Intinya sangat luas. Begitu luas. Ini orang Nigeria yang seperti saya bicarakan, bajunya itu sangat mencolok. Bajunya sangat mencolok. Kubur. Jadi ada kuburan yang dijaga. Ini mungkin kuburan yang penting karena di sini juga dimakamkan istri-istri Nabi, cucu-cucu Nabi, cicit Nabi, anak Nabi Muhammad. Di sini dimakamkan. Jadi kenapa ditutup? Mungkin supaya tidak ada orang yang berdoa di situ. Nabi seperti Husain makamkan di sini. Makanya dijaga supaya tidak ada yang bisa masuk dan berdoa di situ. Di depan juga sama. Jadi yang nampaknya sering dipakai oleh para pengunjung untuk berdoa itu yang dijaga oleh para tentara supaya tidak dipakai untuk berdoa. Jadi intinya kita berkunjung ke sini itu untuk mengingat kita juga akan seperti ini. Jadi kalian harus banyak-banyak berdoa, meminta ampunan kepada Allah supaya kita dilapangkan kuburannya, dimaafkan semua dosanya, supaya kita diberikan surga Firdaus. Amin.
Kemudian selalu ingat kalau kita juga akan mati, karena kalau kita selalu ingat mati, insya Allah kita tidak akan berbuat yang aneh-aneh, atau kita akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kalau kita terus ingat mati. Makanya kalau ingin terus ingat mati, ada orang yang meninggal, kita antarkan ke kuburan. Kita lihat bagaimana dimasukkannya orang yang meninggal tersebut ke dalam liang kubur. Maka insya Allah kita akan selalu ingat mati. Sekian perjalanan kita di makam Baqi. Kita lanjutkan nanti di tempat-tempat yang lain. Jadi di depan pintu 25 Masjid An-Nabawi ada taman. Nah, di sini banyak sekali merpati. Bisa kalian itu melihat merpati di depan pintu, antara pintu 25 dan pintu 26. Ini 25, depan sana 26. Nah, di sini banyak merpati. Nah, kita bisa memberi makan. Lari. Banyak sekali merpati, burung merpati. Banyak burung merpati, banyak yang ngasih makan. Ush.